Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Kita masuk ke pertemuan kedua untuk matematika peminatan kelas 12 mengenai limit fungsi trigonometri. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang rumus-rumus dasar untuk limit fungsi trigonometri. Pertemuan kali ini kita hanya pemantapan soal ya, biar lebih paham lagi tentang materi limit fungsi trigonometri. Saya tetap menggambarkan rumusnya yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Dan kita langsung ke soal limit x menuju 0 sin kuadrat 2x per 4x yang dikuadratkan. Oke, kalau bentuknya tetap sama penyelesaiannya seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya dengan menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita mengerjakan ya, tanda untuk pangkat ya, misalnya gini dia, sin kuadrat X ini sama bentuknya dengan sin X yang dikuadratkan. Jadi peletakan tanda di sini maksudnya adalah pangkat untuk semua nilai trigonometrinya ya. Kalau di sini misalkan jadi 3, maka di sini jadinya berarti sin X yang dipangkatkan 3 kali. Paham ya? Kalau seperti itu bisalah saya ubah bentuknya. Jadinya limit X menuju 0 ya kan, jadinya sin 2X ya. Kemudian juga saya kalikan limit X menuju 0 sin 2X. Kita pergunakan rumus aturan limit yang kita pelajari di kelas 11 ya. Kalau tanda perkalian dia bisa dipisah dengan membagi sama rata nih limitnya. Oke. Kemudian di sini juga pangkat 2 berarti bisa kita jabarkan di sini 4x, kemudian di sini juga 4x. Ya, bisa ya? Paham ya? Oke. Kemudian cara pengerjaannya kembali seperti yang kita pelajari untuk pertemuan sebelumnya. Berarti kita harus menyamakan yang di bawah ini, penyebut ini, sehingga dia harus sama kan? Hasilnya bernilai 1. Oke, jadinya limit X menuju 0 ya kan, jadinya sin 2X per 4X saya kalikan dengan berapa? Biar penyebutnya 2X, maka di sini harus 2X juga. Agar nilainya tidak berubah, maka di atas juga harus 2X sehingga nanti dia bernilai 1 ya. Fungsinya ini agar penyebutnya nanti kita tukarkan ke sini ya, change ya. Bahwa dia A kali B itu bisa B kali A. Jadi kamu change antara 2X dengan 4X itu tidak masalah. Itulah tujuan akhir kita ya. Oke, kemudian dikali limit X menuju 0 sama ya. Berarti sin 2X per 4X. Maka harus kamu kalikan juga dengan penyebutnya itu 2X. Sehingga nanti sama dengan nilai yang di atas. Biar nilai tidak berubah maka di atas juga harus 2X. Kemudian kita change nilainya jadinya limit X menuju 0 ya. Jadinya sin 2X saya ubah di sini jadinya 2X. Paham ya perubahannya? Dikali 2X per 4X. Kemudian dikali limit X menuju 0 sin 2X, tetap juga di sini dia 2X ya. Kali 2X per 4X. Kemudian dapatlah bahwa ini nilainya 1 dan ini juga nilainya 1. Kemudian X-nya kita tewaskan, X di sini juga kita tewaskan sehingga diperoleh 2 per 4 itu setengah ya. 2 per 4 setengah, kemudian dikali 2 per 4 itu setengah. Maka jawabannya adalah 1/4. Ya, kalau kamu mau sudah bisa berpikir secara cepat, hingga bisa kamu simpulkan kalau dia limit X menuju 0 ya, sin kuadrat AX per BX yang dikuadratkan, maka hasilnya bisa A kuadrat per B kuadrat.
Kita masuk ke nanti contoh yang kedua. Oke. Kita masuk ke contoh yang kedua, limit X menuju 0 sin 3X per tan 2X. Kita jawab ya. Sebelum kita jawab, maka kita ubah dulu bentuk variasinya sehingga mempermudah kita dalam menyelesaikannya. Oke. Jadinya limit ya X menuju 0 saya ubah jadinya 1 per tan 2X dikali sin 3X. Sama-sama Y ya nilainya. Kemudian barulah kita beri dia pembilang kalau dia tidak memiliki pembilang, kita beri dia penyebut kalau dia tidak memiliki penyebut, sehingga nanti menggunakan rumus limit fungsi trigonometri dia bernilai 1 ya. Kemudian kita pergunakan sifat limit fungsi trigonometri ya yang kita pelajari di kelas 11, sehingga jadinya limit X menuju 0 1 per tan 2X ya dikali limit X menuju 0 sin 3X. Oke, kita berilah yang tidak ada penyebutnya dan kita berilah dia pembilang kalau tidak ada pembilangnya, sehingga kita bisa menggunakan rumus limit fungsi trigonometri dan bernilai 1. Oke, kalau ini apa yang tidak ada pembilangnya, maka kita kasih dia pembilang ya. Jadinya 1 per tan 2X, agar dia bernilai 1 maka pembilangnya kan harus 2X ya. Kalau saya buat spidol yang berbeda ya, kita kasih dia pembilang 2X sehingga nanti bernilai 1 harus sama dengan nilai tannya ya. Dan di sini juga harus 2X sehingga tidak merubah hasilnya ya. Kemudian kita kali lagi limit X menuju 0 sin 3X. Nah, si sin 3X ini tidak memiliki penyebut, kita kasih penyebutnya ya. Kita kasih penyebutnya sesuai dengan nilai sisinnya ya, nilai A-nya. Maka juga di atas kita harus buat 3X agar dia tidak merubah hasilnya ya. Maka hasilnya jadinya limit X menuju 0 ya 2X per tan 2X. Ini sisanya berapa jadinya? Sisanya adalah 1 per 2X ya. Saya tetap buat berbeda warna biar kamu tetap paham ya. Ini jadi 1 karena sudah bertukar dia, change. Oke, kemudian dikali limit X menuju 0 ya, jadinya sin 3X per 3X. 3X di sini pindah ke sini sehingga ini menjadi 3X per 1. Kenapa 1? Sebenarnya di sini ada angka 1 ya. 1 itu kan angka yang tidak terlihat tetapi keberadaannya ada. Oke. Setelah seperti ini jadi ini nilainya berapa? Ini nilainya 1, kemudian ini juga nilainya 1. Sehingga hasilnya ya 1 per 2X dikali 3X, kita tewaskan nilai X-nya sehingga hasilnya adalah 3 per 2 ya. Atau dengan kata lain bisa kita simpulkan limit X menuju 0 ya untuk sin AX per tan BX ini maka menghasilkan nilai A per B. Rumus yang bisa kita gunakan lebih cepat. Semoga dipahami dan semakin cinta matematika. Sekian. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.